Shalom, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk kita mau memuji, membenarkan firman Tuhan. Teman-teman, aku percaya di sini kita datang mungkin dengan banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Mulai dari pergumulan dalam pertemanan, perkuliahan kita, sekolah kita, pekerjaan kita. Tapi karena kita serahkan segala pergumulan kita itu di dalam tangan Tuhan. Dan marilah kita terus percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh syukur atas berkat-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati ibadah kami ini berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan tolong buka pikiran dan hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari sama-sama kita pujikan dan kita nyatakan bahwa Tuhan itu sungguh setia dalam kehidupan kita. Setiamu Tuhanku tiada bertara, jikalau suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas musim yang panas, penghujan, tuayan, surya, rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas telah. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand has provided. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Teman-teman, kita percaya bahwa ibadah kita hari ini dapat berjalan karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Teman-teman, marilah kita terus percaya bahwa hanya di
dalam nama Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan adalah cahaya bagi kehidupan kita. Dan marilah kita datang dan berserah kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita.
atas segala tindakan atau kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak ya Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan, ampuni kami, kiranya Tuhan tolong bantu untuk bersihkan kami dari segala dosa kami, bantu kami untuk bertobat, dan kiranya kami hidup dengan baik di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Teman-teman, berita anugerah hari ini terambil dari Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayangnya yang besar, aku mengambil engkau kembali. Teman-teman, silakan memberi tos atau salam kepada teman-teman di sekitarnya. Teman-teman, marilah kita terus percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Hanya di dalam nama Tuhan, Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk kita dan mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Amin semuanya? Amin. Puji Tuhan.
Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. You're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Tonton masih semangat muji nama Tuhan. Mari kita serukan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasihnya lebih besar dari kita dan kasihnya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan
adalah satu-satunya keselamatan dan yang Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena hari ini ketika kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang indah ya Tuhan, dan kami rindu hati kami sungguh terbuka. Di usia kami yang masih muda ini Tuhan, Engkaulah yang kami cari. Engkaulah Tuhan yang menjadi pedoman dan pengharapan hidup kami. Biarkan Tuhan ketika kami merasa diri tidak layak, ketika kami down, ketika kami merasa hidup kami kosong dan tidak ada artinya, kebenaran-Mu datang dan menuntun hidup kami. Bapa, kami sungguh mau menjadi anak-anak-Mu yang tahu apa makna hidup kami di dalam Engkau. Kami ingin menjadi anak-anak yang tahu bahwa siapa Engkau yang sungguh bermurah hati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh rasa haus dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam 1 Timotius. Saya juga sudah menuliskannya di layar, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Kita akan membaca dari ayat 14 sampai 16. Teman-teman yang pria boleh baca ayat 14. Yang wanita boleh ayat 15, lalu 16 kita baca secara bersama-sama. Mari mulai dari yang cowok dulu, ayat 14, 1 Timotius pasalnya yang pertama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.
Ya teman-teman sekalian, sekali lagi Shalom, saya sangat bersyukur boleh di sini berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Saudara, ada seorang bapak yang bertengkar sama anaknya. Ya, satu kali bapak ini adalah bapak yang cukup keras dan dia sangat keras terhadap anaknya. Lalu ketika dia lihat anaknya melakukan kesalahan sesuatu yang sangat dibenci sama dia tunggu anaknya pulang. Anaknya itu remaja, kira-kira usia SMA. Nah, benar ketika anaknya pulang, bapaknya itu dengan emosi yang tinggi, dengan nada yang tinggi, dengan ngamuk-ngamuk, dengan sungguh hebat dia marah-marah kepada anaknya tanpa menanyai benar enggak anaknya melakukan itu. Tanpa ditanyai apa yang terjadi sebenarnya. Tapi dia langsung marah-marah, wah kata-kata menyakitkan, lalu semuanya keluar dari perkataan papanya ini. Lalu anaknya ini hanya bisa diam, jengkel, ada sakit hati, tapi dia juga cuma bisa hampir nangis. Apa kamu? Diam, gak terima, bapak marahin. Lalu anaknya itu bilang gini, papa itu ya orangnya keras, egois, dan gak mau berubah. Ada 3 karakter yang diomongkan oleh anaknya kepada bapaknya ini. Papa itu orangnya keras, egois, dan tidak mau berubah. Anak itu entah buang muka, dia langsung pergi. Karena papanya jengkel, dia juga langsung masuk kamar dan dengan tutup pintu menggebrak-gebrak, papanya duduk diam. Lalu papanya merenungkan apa yang barusan dia lakukan. Lalu dia hampir menangis. Kenapa? Dia ingat anaknya bilang 3 hal. Papa itu orangnya keras, egois, dan tidak mau berubah. Kira-kira 30 tahun yang lalu, pada waktu bapak ini juga masih seusia anaknya, masih remaja, dia itu nakal, susah diatur, dan luar biasa menjengkelkan. Mamahnya ketika marahin dia bilang 3 karakter yang sama. Kamu itu anaknya keras, susah berubah, dan egois. Sama 3 karakter itu. Jadi artinya apa teman-teman semua? Setelah dia melalui hidup 30 tahun, dari dia remaja, sampai dia lalu pemuda, dewasa, menikah, punya anak, sampai anaknya remaja lagi. Karakter itu tidak berubah. Dia tetap menjadi orang yang egois, kasar, dan tidak mau berubah. Kenapa kira-kira teman-teman? Itu karena dosa. Next. Saudara, dosa itu sangat powerful sekali. Jangan pikir dosa itu enteng, jangan pikir dosa itu remeh. Dosa yang membuat seseorang mau puluhan tahun pun tidak bisa berubah. Contoh yang lain ya, saya kenal seorang anak masih belum remaja hampir, kira-kira kelas 6 SD. Mamanya cerita sama saya, anak ini egois sekali. Dia ngatur menu di rumahnya itu tiap hari. Jadi misalnya dia ngomong sama bibi pembantunya, Bi, besok aku mau rawon gitu. Terus jadi tiap hari bibinya itu enggak berani masak tanpa tanya nih nona mudanya ini, non besok mau makan apa? Misalnya dia bilang, aku mau makan soto, bibinya masakin soto. Satu kali saudara papanya itu pesan ke bibinya, Bi besok aku masak lodeh. Ini papanya anak ini ya. Nah, yang bayar pembantu siapa? Kan orang tuanya ya kan? Loh, Pak, saya enggak tanya noni dulu. Enggak usah, aku pengen makan lodeh. Saudara, benerlah bibi ini masakin lodeh dan sudah tersedia di meja makan lodeh bersama dengan kondimen-kondimen. Lalu anak ini datang dan lihat meja makan. Loh, kok lodeh? Dia langsung cari bibinya, Bi, kenapa masakin aku lodeh? Aku enggak suka lodeh. Loh, bentar non, itu papanya non yang minta. Kenapa enggak nanya aku dulu? Aku enggak mau makan ini. Dibanting, saudara. Lalu dia nangis tantrum, lalu dia ke lantai, kakinya digebrok-gebrok. Saudara bayangkan, anak seusia ini bisa seperti itu egoisnya. Kenapa itu? Itu semua karena dosa.
Dosa itu sekali lagi saudara sangat mengikat sekali. Dosa itu betul-betul bisa membuat orang menjadi sangat-sangat tidak menyenangkan dan kita nggak mau sama orang seperti itu. Saudara, dosa itu sekali lagi adalah masalah terbesar next di dalam kehidupan kita. Kita punya banyak masalah itu bukan karena saya kurang cantik, karena saya kurang ganteng, bukan karena saya kurang pintar. Kita punya banyak masalah sama orang tua, sama teman di sekolah, sama teman di gereja, sama teman les, bukan karena yang lain-lain. Tapi semua masalah itu berakar karena dosa. Dosa inilah yang menjadi masalah terbesar kita. Dan saudara, dosa ini juga yang menjadi pergumulan Paulus. Saudara, pada waktu hidupnya masih muda, dia itu benci banget sama orang Kristen. Kenapa? Karena dia merasa Yesus itu adalah penghujat Tuhan, penghujat Allah orang Yahudi. Saudara, maka dia sangat bengis sekali, dia bunuh orang-orang yang terus beribadah nyembah Yesus. Dan saudara, dia bahkan sampai kirim surat ke pemerintah, minta surat legal supaya dia diizinkan untuk menganiaya jemaat Tuhan. Saudara, jadi dia itu merasa bengis sekali. Saudara, bayangkan ya, kalau kita di sini nih, semoga tidak ada di Surabaya, katakanlah ada satu ormas atau organisasi masyarakat yang radikal. Mereka semuanya, saudara, mau menyerang kita. Pasti kita sangat ketakutan. Tapi masalahnya, saudara, bahkan orang yang bisa membunuh orang lain, mereka nggak merasa salah. Seperti itu juga Paulus. Paulus ketika menganiaya orang Kristen, dia nggak merasa salah. Dia tidak merasa itu jahat, dia tidak merasa itu bengis. Kenapa? Bagi dia yang menyembah Yesus itu penghujat Allah. Jadi dia merasa dia malah membela Allah. Dia melakukan kebenaran. Saudara, yang paling buruk dari orang berdosa adalah sudah berdosa, tidak sadar dirinya berdosa. Dan itu yang ada di dalam kehidupan kita semua sebagai orang berdosa. Jadi layak nggak? Am I worthy kalau kita seperti itu? Saudara, definitely no. Kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak layak. Saudara, di sekolah itu saya pernah mendengar cerita kejadian bahwa ada satu anak yang dibully hampir lebih dari setengah dari kelas itu. Tapi tidak ada satu orang pun yang bully itu merasa kasihan loh, terus salah loh. Enggak, mereka merasa memang hari itu loh freak, aneh, macam-macam, dibully saudara, dan dia tidak merasa berdosa. Saudara, pada waktu kita ngegosipin orang, wah asik banget digoreng, dibumbuin ya kan, sampai orang itu tuh kayaknya di narasi kita tuh jelek sama sekali, betul-betul tidak ada baiknya sama sekali. Tapi kita tidak merasa itu dosa. Saudara, banyak banget kasus pembulian, kasus ini, kasus itu. Saudara, kita tiap kali ngumpul ngomongin orang, ngefitnah orang, saudara, tapi kita tidak sadar kalau itu berdosa. Saudara, pada saat kita main satu game lalu kita kecanduan seharian dan ya itu semua biasa, semua anak remaja begitu. Kita tidak merasa salah, saudara. Jadi yang paling buruk dari orang berdosa adalah dia tidak tahu dirinya berdosa. Nah, saudara, jangan meremehkan dosa. Dosa memang kayak gitu. Dosa tuh mukanya banyak, macam-macam. Ada yang sombong, ada yang pendendam, disakiti dikit, nggak pernah mau mengampuni, memaafkan. Wis gampang, nggak suka sama orang. Saudara, dosa itu bisa menyelinap diem-diem di kamar waktu kita sendiri. Kita nonton pornografi, kita nonton sesuatu, saudara. Lalu dosa itu bilang begini sama kita, gak apa-apa, biasa aja, semua anak juga kayak kamu. Gak usah merasa dirimu salah. Saudara, dosa itu berkata, gak apa-apa, lakukan saja terus. Memang kayak begitu. Dan saudara, dosa itu berkata, terus terang aja lah. Gak ada orang yang benar-benar bersih, sempurna. Jadi lakukan semua itu tanpa merasa bersalah. Saudara, dosa mengatakan itu aman. Dosa mengatakan, oh, semua orang seperti itu. Jadi dosa itu mengatakan banyak hal, saudara. Dan jadi kita tidak merasa itu sesuatu yang serius di dalam hidup kita. Padahal di mata Tuhan, dosa itu sangat serius. Saudara, makin lama kita hidup dengan dosa kita makin happy, kita makin enggak sadar dosa, dan kita makin merasa itu biasa. Jadi dosa itu, saudara, tidak pernah mengubah kita, saudara. Sampai, saudara, lama-lama kita menjadi orang yang sangat menjengkelkan baik di mata orang lain
maupun di hadapan Tuhan, tapi kita merasa diri kita fine-fine saja. Saudara, kenapa orang tidak pernah bisa berubah? Karena dosa. Waktu SMP, judes, jutek. Terus waktu nanti kita tambah gede, udah kuliah, kerja, tiba-tiba ketemu sama teman kita, tetap sama. Mukanya judes, jutek, gak pernah menghargai orang, remehin orang. Gak berubah. Saudara. Saudara, dosa itu memang sangat membuat kita malas. Gak mau melakukan apa yang benar. Saudara bayangin ya dengan dosa yang se-powerful ini. Bagaimana kita itu bisa layak hidup itu. Saudara dengan dosa yang benar-benar sekuat itu, jauh sebelum kita dikubur, kita merasa kita masih muda. Kita tuh sudah mati secara rohani. Saya bayangkan di suatu saat ketika kita nanti sudah ketemu Tuhan, di saat penghakiman, Tuhan tuh punya seperti hard disk yang kapasitasnya tidak ternilai. Lalu di hard disk itu ada banyak file-file kehidupan kita. Dan saat penghakiman itu terjadi, saat kita menghadap Tuhan, file kita dibuka. Nih loh, kamu anaknya begini. Kamu males luar biasa. Nih loh, kamu begitu menyakiti orang tuamu kayak gini. Nih loh, kamu terjerat pornografi sejijik ini. Nih loh, hidupmu seperti A, B, dan C, dan seterusnya. Dan pada saat itu, saudara, ketika Tuhan memperlihatkan seluruh kehidupan kita, lutut kita gemetar. Dan saat itu tidak ada orang satupun yang merasa dirinya layak. Bahkan Pak Pendeta atau kakak rohani yang siapapun kita kenal itu paling saleh. Pada waktu ketemu Tuhan, tidak ada yang bisa berani dengan tegak berdiri dadanya dan mengatakan saya orang benar. Sebaliknya, dia dengan kaki yang gemetar, muka yang tertunduk, tidak berani natap Tuhan, berkata, Tuhan, aku pantas mati. Saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang seperti itu? Kita tidak punya masa depan sama sekali, saudara. Saat itulah, saudara, kita jangan mengharapkan kasih Tuhan, karena saat itu adalah waktunya keadilan Tuhan. Dan saudara, dosa itu betul-betul tidak bisa membuat kita selamat, dan tidak bisa membuat kita itu lolos. Saudara, kalau dosa seperti ini tidak dibereskan, apa yang terjadi? Maka kita pasti mendapatkan hukuman kekal. Kalau Paulus tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pasti mendapat hukuman kekal. Tapi puji Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan, tepatnya Tuhan Yesus yang menemui dia pada waktu dia perjalanan ke Damsyik. Saudara, itulah perjumpaan yang dikatakan itu perjumpaan kasih karunia. Saya mau kita memperhatikan sejenak sebuah video berikut ini. Saudara, ada banyak agama yang mengatakan kita itu harus berbuat baik, kita harus, saudara, setidaknya berbuat baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Orang Kristen berkata, keselamatan bukan perbuatan dari bawah ke atas. Keselamatan itu dari atas ke bawah. Boleh ditampilkan videonya? Ini video sederhana yang menggambarkan bagaimana dengan dosa kita tuh tidak bisa meloloskan diri sendiri. Ada masalah? Saudara, ini gambaran dosa, saudara. Dosa itu seperti lumpur yang mau jerat kita. Makin dalam kita mau keluar, justru makin dalam kita jatuh.
Oke. Saudara, tentu ilustrasi ini tidak sempurna. Tetapi setidaknya ilustrasi ini menggambarkan apa makna kasih karunia Tuhan itu. Bahwa keselamatan bukan datang dari bawah ke atas dengan perbuatan baik. Tetapi keselamatan adalah perbuatan Tuhan yang turun ke bawah dan menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara, Paulus menyadari hal itu. Dia berkata, di antara semua orang, akulah orang yang paling berdosa. Kira-kira saudara, kalau Paulus nulis gitu, apakah dia itu survei dulu nih orang-orang yang dia kenal dia, nih di antara semua orang di sini, kamu dosanya apa? Nyontek. Alah kecil, kamu cuma nyontek. Tanya, kamu dosanya apa? Pornografi. Alah cuma pornografi. Kamu dosanya apa? Males. Alah aku tuh loh pembunuh, aku dosanya paling gede. Saudara, bukan seperti itu. Ketika Paulus mengatakan semua di antara semua orang, aku yang paling berdosa. Itu adalah maksudnya itu dia lahir dari kesadaran betapa tidak layaknya dirinya dan dia itu pantas mati, pantas dihukum dengan hukuman kekal, tapi Tuhan datang dan menyelamatkan dia. Wow, itu adalah sebuah hal yang sulit dipahami, saudara. Karena apa? Paulus tahu betapa bobroknya dia. Dia merasa ketika membunuh jemaat Tuhan Yesus, dia merasa itu membela Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, Paulus, aku yang engkau aniaya itu. Loh, kok Tuhan Yesus di atas? Berarti selama ini yang aku hujat adalah betul-betul Allah. Dan saudara, oleh karena itu Paulus merasa dia benar-benar bersyukur. Dia merasa aku ini orang yang gak layak, tapi kasih karunia Tuhan itu melayakkan aku. Saudara, kalau misalnya ya, ini kita di sini ada ketua ormas radikal gitu, sampai menganiaya sebagian gereja di Surabaya dan sebagian mereka adalah teman-teman kita. Wah, kita pasti benci banget sama orang itu. Tapi ketika orang itu dikatakan bertobat, lalu bahkan dia melayani Tuhan, bisa nggak kita nerima dia? Loh, dulu itu orang itu hampir membunuh keluargaku. Tapi dia tiba-tiba bertobat lalu hidup baik-baik saja. Kok enak hidupnya? Siapa yang nanggung dosanya? Tuhan Yesus. Kok enak Paulus? Dulu nganiaya orang, sekarang dia hidup melayani Tuhan dengan luar biasa. Kok enak? Siapa yang nanggung? Tuhan Yesus. Dan saudara, oleh karena itu Paulus itu dengan keheranannya, dengan sebuah perasaan yang bersyukur, sekaligus merasa tidak layak tapi dilayakkan, itulah kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan di ayat 14 itu berasal dari kata bahasa Yunani karis. Itu secara simpel ada nuansa begini. Tuhan gembira ketemu kita. Kok bisa? Saya kan orang berdosa. Tapi Tuhan gembira. Mau menjumpai orang-orang yang bobrok seperti kita. Saya dari tadi mengatakan dosa itu powerful sekali. Tetapi kasih karunia Tuhan itu jauh lebih powerful untuk mendatangi orang-orang yang merasa tidak layak ini. Untuk mengasihi, menerima, dan menguduskan orang-orang yang merasa tidak layak ini. Saudara, anugerah itu simpelnya begini ya. Next, ini adalah bagian yang seringkali kita pahami dengan sederhana. Anugerah itu adalah yang memberi tidak wajib. Tuhan wajib enggak menebus kita? Enggak, karena kita berdosa dengan pilihan kesadaran kita sendiri. Dan yang menerima tidak layak. Jadi yang memberi tidak wajib, yang menerima tidak layak. Ini konsep simpel. Contohnya gini, satu kali ini ada si A, itu memfitnah saya. Wah, si A ini benar-benar ngatain jelek sampai satu gereja itu ngelihat saya tuh tutup muka. Sampai malu, saya enggak punya nama baik sama sekali. Rusak, jelek reputasinya hanya karena satu orang ini. Lalu saudara, saya benci enggak sama dia? Ada. Satu kali si A ini, tiba-tiba ini misalnya ya, tiba-tiba dia itu jatuh sakit keras. Dan butuh bantuan. Sedangkan saya adalah orang yang disakitinya. Lalu tiba-tiba saya mengampuni dia. Dan saya datang ke rumah sakit dengan kondisi dia yang tidak sanggup, saya memberikan bantuan. Nilainya besar sekali. Saudara,
itu ilustrasi simpel anugerah. Yang ngasih saya tidak pernah punya kewajiban untuk mengasihi orang ini. Orang ini sangat jahat sekali kepada saya. Tapi yang menerima pun tidak layak. Kenapa? Seandainya saya itu cukup dengan diem-diem aja, gak bales. Kan udah baik toh. Saya udah gak balas kebaikan dia udah baik. Tapi saya bukan hanya tidak membalas. Tapi saya memberikan apa yang dia butuhkan dengan nilai yang besar sekali. Saya tanggung operasinya seharga hampir 1 M misalnya. Wow, si A itu pasti langsung merasa, it's too good to be true. Ini terlalu, orang ini malaikat dari surga datang. Terus dia pun akan merasa, aduh kok dia mau ngasih, membiayai pengobatanku sampai seperti itu. Saudara, ketika orang berdosa, merasa dirinya tahu dia berdosa, pasti dia merasa Tuhan tidak layak. Tapi Tuhan dikatakan kasih karunia itu, Tuhan gembira ketemu kita. Tuhan menjumpai kita. Kayak Tuhan ngejar Paulus, Tuhan ngejar kita. Saudara, itulah yang melayakkan kita. Jadi apakah kita layak? Kita dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara, kasih karunia Tuhan itu mengejar seseorang. Seperti kasih karunia Tuhan mengejar Paulus, kasih karunia Tuhan juga mengejar kamu dan saya. Walaupun saudara di dalam perasaan kita yang berdosa, karena mulai Roh Kudus menginsafkan kita sadar dosa. Saudara, tetapi ketika Roh Kudus menginsafkan kita, Tuhan datang. Saudara, satu kali saya dulu waktu melayani, ya ada kenal seorang remaja, dia itu posisinya ketua. Lalu dia menurut saya ketua yang baik, bertanggung jawab, lumayan memberikan, menuntun arahan kepada teman-temannya yang lain. Lalu satu kali di acara entah Paskah atau event Natal saat itu ada acara khusus dan dia itu ketua panitianya. Dia yang nemeni anak-anak dekor, dia yang ngurusin ini itu. Banyak sekali hal yang dia lakukan untuk pelayanan. Saudara, satu kali dia itu ngajak ngomong pribadi saya sebagai pembinanya. Lalu dia ngomong gini, Kak, nanti habis acara ini aku mau mundur. Saya kaget, kenapa kamu mau mundur? Ini tah, anak-anak tadi jengkelin tah. Maksudnya mereka itu enggak mau diajak kerja sama tah. Oh bukan, kenapa? Kamu ada crash sama siapa? Sama si itu tah. Memang tadi dia agak mencekno saya bilang, kamu gak mau gara-gara dia? Oh enggak. Terus kenapa? Lalu singkat cerita saudara, dia menceritakan kepada saya bahwa dia adalah anak yang merasa dirinya itu kotor sekali. Karena saya terikat pornografi. Saya mendengarkan, saya tidak banyak komentar, dan dia merasa buruk sekali. Dia punya imajinasi ini itu, aku tahu sih itu salah. Lalu web-web yang aku tahu itu tak blok. Aku mau berubah, tapi nggak bisa. Satu kali ketika dia mau pengen, dia kan anak remaja pinter ya, bisa unblock apa yang dia blok. Jadi dia bisa buka kuncinya supaya dia bisa nonton lagi. Dan seperti itu terus berulang-ulang dosa yang sama. Jadi aku merasa aku tuh tidak layak jadi ketua melayani Tuhan, aku sama sekali tidak layak. Aku mau mundur aja. Saudara, mulai hari itu saya lebih perhatian ke anak ini. Lalu saya mulai lebih memberikan bimbingan dengan intensif. Saya tanyai, saya berikan arahan, jangan mundur dulu. Saudara, satu kali, saudara, ketika dia merasa aku benar-benar tidak layak. Saudara, dia selalu mau mundur dari pelayanan. Tetapi ketika hal itu terjadi, saya selalu ngajak ngomong dia, gimana? Walaupun tidak selalu tanya soal hal itu ya, nanti sensitif. Tetapi ketika saya datangi dia, saya tanya lagi, gimana? Saya memberikan, jangan. Tapi saya nggak mau terlalu rohani, nanti dia malah menjauh. Jadi saya berikan suatu hal yang praktis.
Saudara, satu kali dia itu cerita lagi, aku gagal lagi. Dan benar-benar aku merasa enggak layak. Terus saat dia matanya hampir menangis cerita, saya bilang, kamu minta ampun gak sama Tuhan? Iya. Kamu percaya gak Tuhan tuh mengampuni kamu? Percaya sih. Tapi mukanya kayak gak percaya. Satu kali Tuhan mengampuni kamu. 2 kali kamu berdoa, Tuhan mengampuni kamu. 3, 4 kali Tuhan gak pernah bosan mengampuni kamu. Saudara, saya cuma berkata intinya begini. Makin kamu berdosa, Tuhan makin mengampuni kamu. Pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari dosamu. Jangan hanya mikir soal guilty feeling, merasa bersalah. Tapi percayalah Tuhan mengampuni kamu. Saudara, intinya kita bahas soal pengampunan Tuhan panjang lebar. Saudara. Dan di dalam pembahasan itu kita berdoa bareng lalu dia pergi menjalani kehidupannya lagi. Beberapa waktu kemudian saudara, dia itu baca buku ya. Karena pergumulannya itu dia baca sebuah buku dari Joshua Harris bernama Sex is not the problem ya. The Last Days gitu. Jadi dia baca buku itu, saya ada rekomendasi, itu soal pengampunan Tuhan yang lebih besar dari seluruh ketidaklayakan kita. Saudara, dia bergumul soal pengampunan Tuhan dan penerimaan Tuhan. Dan di dalam saudara proses kerohaniannya untuk belajar mempercayai pengampunan Tuhan itu, di dalam pengampunan Tuhanlah dia itu mendapatkan sebuah kekuatan saudara yang saya lihat. Jadi ketika dia mulai mengerti Tuhan mengampuni saya berulang kali dan berulang kali, saudara, yang berbeda dari orang yang diselamatkan dan tidak adalah ketika dia diselamatkan, dia tahu kasih karunia Tuhan mengampuni dia, dia bukan hidup lagi di dalam kenikmatan akan dosanya, walaupun bisa jatuh lagi. Tetapi dia ketika jatuh, dia benci hal itu dan dia akan memiliki kekuatan untuk keluar. Tidak terus seperti itu. Terus saudara, di dalam pergumulan anak ini, belajar tentang penerimaan dan pengampunan Tuhan. Saudara, saya melihat dia terus berjuang. Saya bilang, justru setan atau iblis selalu membisik kepada kita pada waktu kita merasa nggak layak, udahlah aku nggak usah ke gereja, udahlah aku nggak usah pelayanan, sudahlah aku nggak usah ini, nggak usah itu. Kita mau menjauh dari Tuhan. Saudara, Paulus pun pernah kayak gitu. Daud pada waktu berdosa di perjanjian lama, kita tahu ya dosanya Daud, berzina dengan Batsheba, bunuh Uria, wah macam-macam satu komplit paketnya. Dan dia merasa Tuhan, aku sangat berdosa hanya di hadapan-Mu. Tapi Tuhan selalu mengejar orang-orang yang berdosa ini. Karena Tuhan mengasihi mereka. Daud berkata, di manakah aku bisa menghindar dari Engkau? Mereka semua mau menghindar, saudara. Di manakah aku bisa menghindar dari Engkau? Aku pergi ke gunung yang paling tinggi, Engkau ada di sana. Paulus juga saat merasa enggak layak pernah berkata begini, aku ingin menjauh dari Engkau, aku pergi, aku ingin turun sampai ke dunia orang mati, namun Engkau ada di sana. Saudara, jadi kasih karunia Tuhan itu mengejar seseorang dan melayakkan kita. Saudara, ketika saya membahas pengampunan Tuhan dengan anak ini, dan saya melihat dia ada progres, terus berjuang di dalam dosanya, tetapi juga di dalam anugerah Tuhan. Saudara, singkat cerita dia terus melayani sampai lengser, sampai bertumbuh terus menerus. Sampai hari ini saya melihat dia sudah lulus kuliah, jadi calon dokter, dan Tuhan memberikan kehidupan yang membuat saya merasakan Tuhan itu mengasihi anak ini. Saudara, percayalah sama kasih karunia Tuhan. Jangan buat keputusan yang aneh-aneh. Hari-hari ini banyak sekali anak remaja yang, aduh kalau saya nggak merasa layak, saya mau cuti dari pelayanan, saya mau ini, saya mau itu. Saudara, kasih karunia Tuhan itu mengejar kita. Dan itu lebih dari dosa kita. Saudara, bukan berarti kita bisa dosa terus. Kalau orang benar-benar belajar kasih karunia, pasti tidak begitu. Tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang membuat kita kuat menjalani hidup yang berubah terus-menerus. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam keretakan, kerapuhan kami hanya datang kepada Engkau. Bapak, ketika kami datang kepada teman atau kepada siapapun, kakak rohani, kami kadang malu ya Tuhan, kami kadang merasa tidak pantas ini saya ceritakan kepada orang lain. Tapi hanya Engkau yang sungguh bisa melihat seluruh keterbukaan kami. Bapak, kami rindu menjadi seorang yang merasakan pengampunan-Mu dan merasakan penerimaan Tuhan. Ya Bapa, biarkan firman Tuhan ini boleh mengubah hati kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong kami. Tuhan, di dalam perjalanan pergumulan kami ini, kami mau sungguh mengalami hidup yang berubah. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami percaya di dalam penerimaan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu, kami memiliki kekuatan. Pagi hari ini kami mau juga mendoakan beberapa hal ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kondisi dunia di sekitar kami. Kami mau membawa Tuhan keluarga kami. Tuhan, mungkin orang tua kami nampak biasa-biasa saja. Di depan kami mereka tersenyum, di depan kami mereka menunjukkan segala hal yang baik-baik saja. Tapi kami tidak tahu apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan dan doa-doa mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh melawat orang tua kami. Kalau di antara kami ada yang memiliki retakan relasi dengan orang tua kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa ya Tuhan, terdorong oleh kasih Tuhan untuk mampu saling mengasihi. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Engkau yang memberkati GKI Dharma Permai ini. Kiranya Engkau yang boleh membuat gereja ini terus bertumbuh ke arah kebenaran Kristus. Tuhan, kami juga mendoakan negara kami. Saat ini Tuhan, ekonomi sangat sulit. Bahan makanan naik terus ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan supaya ada kestabilan yang terjadi. Ada kestabilan ya Tuhan yang bisa membuat masyarakat lebih lega untuk hidup di negara ini. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga membawa diri kami yang tidak layak ini. Dengan seluruh apa adanya ini, kami memohon Tuhan Kau menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyambung doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan, kekuatan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama orang percaya di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Teman-teman semuanya, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nats persembahan hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau melalui kantong persembahan yang ada di depan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Teman-teman silakan memberi persembahan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Diberinya kita pun Teman-teman sangat bangkit berdiri. anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu. Kami memberikan persembahan ini hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kami mau berdoa untuk persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, mari kita selalu ingat bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan kita tuh layak di mata Tuhan. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mari kita mengatakan perkataan iman. Saya minta ditampilkan slide terakhir. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih karunia. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari ketidaklayakan kita. Kasih karunia itu mengejar kita sampai kita terheran-heran. Kasih karunia itu menyehatkan dan memulihkan kita. Mari kita pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Teman-teman dipersilahkan untuk duduk dan bersaat teduh. Shalom Proud. Puji Tuhan, happy Sunday semuanya. Yuk salamin teman-temannya, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, 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 happy Sunday, Sunday. Keliling, 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 keliling. Sunday, Sunday. Oke, pertalisan hari ini yang pertama, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Terima kasih para MJ, Bu Elizabeth, terima kasih atas layanannya. Terus buat teman-teman pemusik, digital dan juga Asya, terima kasih guys. Oke, selanjutnya aku nggak bakal bosan-bosan bicarain tentang ini. Kita bakal omongin tentang retreat lagi. Yeay. Oke, jadi teman-teman masih boleh daftar ya, karena close pendaftarannya itu tanggal 19 Mei. Tanggalnya itu tanggal 16 sampai 18